Come on. Halo Saviors, this is podcast Bincang Alam episode 2. Hai teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga kalian tetap baik, tetap sehat dan juga tetap semangat ya. Oke, gak kerasa nih guys, BTW kita udah ada di episode 2 nih guys. Mungkin buat teman-teman yang belum nonton episode sebelumnya, yang episode 1, jangan lupa untuk tonton dulu ya. Karena tema yang bakal kita bahas ini tuh masih inline. Jadi jangan lupa untuk tonton dulu episode sebelumnya ya. Oke, mungkin di podcast yang kali ini kita bakal bahas terkait makhluk-makhluk kecil nih guys. Kalau kemarin kan kita bahas kayak flora, fauna, kita bakal bahas makhluk kecil yaitu adalah mikroorganisme. Kayak gitu. BTW aku juga lupa, aku belum kenalan. Jadi kenalin teman-teman, nama aku Ica dan aku adalah host yang bakal nemenin kalian di podcast Bincang Alam hari ini. Oke, mungkin pastinya aku di sini nggak sendiri ya guys. Aku ditemenin sama narasumber yang super kece banget, keren banget dan insightful banget pengetahuan-pengetahuan beliau karena expert lah di bidang ini. So mungkin kita langsung panggil aja untuk Kang Fadel. Halo Kang. Dedek. Oke. Oh my god guys, sebenarnya aku nervous karena Kang Fadel ini aslep aku guys di praktikum mikrobiologi lingkungan. Mungkin habis ini kita responsi ya. Gak mau, skip. Oke. Mungkin Akang makasih banyak ya Kang udah bisa hadir ke podcast hari ini. Mungkin aku udah kenal Kang Fadel, tapi mungkin Saviors yang nonton ada yang belum kenal Kang Fadel. Coba Akang kenalan dulu dong ke Saviors yang nonton. Oke, boleh banget nih. Halo Xavier, selamat pagi. Perkenalkan, aku Fadel Muhammad Najibuloh, dari mahasiswa biologi angkatan 2022 di Universitas Pajajaran. Aku ini mungkin tadi seperti yang Ica bilang ya, expert di bidang mikrobiologi, cuman aku pribadi daripada bilang expert lebih ke minat aja sih kayak gitu. Oke. Berarti Akang ini kan peminatannya berarti mikrobiologi kan? Betul banget. Akang ini semester berapa sih? Aku sekarang lagi di semester paling santai sih, Ca. Coba Santai tebak. banget. Kira-kira semester berapa yang paling santai coba? Kayaknya semester akhir gak sih? Semester akhir bener sih, bangkot ya. Iya, bangkotan semester bangkot karena udah nggak kuliah nih, udah gak ada matkul. Betul, ya udah kan? gak ada matkul, gak ada lapak juga kan. Betul. Santai banget kan ya? Santai banget gitu. Nah, berarti Akang skripsian gak sih? Oh my aduh God. itu S-word sih, Oh my God. agak Oh my trigger God. ya guys ya jujur. Betul banget sih, aku emang sekarang lagi skripsian. Oke, berarti Akang nih kesibukan akhir-akhir ini tuh apa Kang? Berarti skripsian nih Betul. tadi. Terus apa lagi nih Kang? Nah, aku selain skripsian juga, kegiatan akademik aku tuh lagi berputar di jadi asisten laboratorium nih teman-teman. Iya. Aku jadi asisten laboratorium di 2 matkul, yaitu mikrobiologi lingkungan dan juga biologi sel dan molekuler. Oh my God, berarti Akang jadi 2 aslab di 2 matkul gitu. Betul. Wah gila sih, di semester akhir-akhir ini, semester tua ini, beliau ini masih sangat aktif ya guys. Itu sambil cari-cari pelarian dari skripsi juga sih teman-teman ya. Biar gak burn out kayak, aduh skripsi mulu, udahlah gue nge-aslab aja gitu ya Kang. Betul. Oh my God, oke. Mungkin kita udah tanya-tanya kesibukan Kang Fadel ya. Tadi yang skripsian, abis itu juga beliau ini jadi aslab ya. Mungkin kayaknya Kang Fadel juga udah siap nih buat ditanya-tanya, Siap nih. buat kita bahas topik hari ini. Oke, udah siap belum nih Kang? Siap. Oke, mungkin seperti yang tadi aku udah mention juga ya teman-teman, kita tuh di tema yang kali ini tuh bakal bahas lebih ke mikroorganisme. Jadi pemanfaatan mikroorganisme dalam pelestarian ekosistem. Nah, mungkin kita kan kemarin tuh bahas kayak ekosistem tuh lebih kayak flora, fauna, yang istilahnya kita bisa lihat secara langsung gitu ya. Betul banget. Tapi sekarang kita bahasnya tuh mikroba nih, makhluk kecil yang kayak kadang orang-orang tuh kayak gak nyadar gitu loh tentang keberadaan makhluk ini gitu ya. Padahal sebenarnya makhluk ini tuh punya peran yang penting banget gak sih Kang? Benar banget. Betul. Oke, mungkin buat awalan kali ya, menurut Akang nih, mikroorganisme itu apa sih dan perannya untuk lingkungan tuh apa gitu? Nah, oke mungkin aku mau jelasin dari awal dulu kali ya. Tadi bener banget kayak yang udah Teh Ica bilang, kalau misalnya ngomongin mikroorganisme di ekosistem tuh kayaknya kurang ke highlight gitu teman-teman. Kayak kebanyakan orang kan kalau misalnya ngomongin ekosistem pasti langsung mikir kayak tumbuhan, hewan, kayak mungkin sungai, bebatuan dan berbagai macam jenis lainnya ya. Nah, tapi di balik itu semua ada peran pendukung dari suatu organisme kecil yang tak kasat mata, yang itu tuh dia berfungsi sebagai penopang dari berbagai macam jenis ekosistem yang ada di dunia kayak gitu. Nah, itulah peran dari mikroorganisme. Nah, dari definisi sendiri mikroorganisme itu ada dari 2 kata, mikro dan organisme. Jadi sesuai gitu ya.
mikroorganisme tuh organisme yang kecil yang tak kasat mata dan kita tuh perlu bantuan alat berupa mikroskop untuk ngelihat organisme ini kayak gitu Betul. teman-teman. Nah kalau misalnya kita ngomongin fungsinya di ekosistem, mungkin aku bakal jelasin beberapa atau salah satu contohnya aja Oke. kali ya. Karena kayaknya kalau misalnya aku jelasin semuanya, kayaknya beres podcast aku dapat gelar MSI Oh my sih kayaknya god, sih ya. gak usah skripsian, gak Betul. usah wisuda, langsung dapat lulus. MSI gitu Betul. ya. Oke, boleh Kang. Oke, jadi salah satu contohnya tuh mungkin aku bakal ambil sebagai mikroorganisme yang berperan untuk tumbuhan kayak gitu. Oke. Nah, namanya tuh plant growth promoting bacteria nih. Oh wow, Nah, apa tuh Kang? sesuai dengan namanya, bakteri itu berfungsi untuk membantu proses pertumbuhan dari tumbuh-tumbuhan kayak gitu teman-teman. Kayak kalau misalnya kita lihat nih ya, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh subur, tumbuh besar kayak gitu, itu tuh gak luput dari peran dukungan dari mikroorganisme teman-teman. Oke. Nah, mungkin aku mau jelasin juga beberapa contohnya, kayak misal rhizobium nih teman-teman. Nah, jadi organisme ini tuh dapat membantu untuk menghasilkan enzim hidrolitik dan juga fitohormon yang dapat mendukung pertumbuhan dari tumbuhan kayak gitu. oke. Dan dengan peran mikroorganisme ini, tumbuhan tuh bakal tumbuh lebih subur dan juga lebih kuat kayak gitu teman-teman. Berarti dia tuh kayak membantu gitu ya kan? Sebenarnya useful Betul. banget gak sih Bener buat banget. makhluk hidup yang lain? Iya, bener banget. Oke, berarti kan tadi yang akan bilang tuh lebih ke tumbuhan ya. Iya. Mungkin mikroba juga bisa bermanfaat banget buat hewan, buat kita manusia. Bisa, bener Buat banget. lingkungan juga Betul gitu ya. banget, iya. Dan sebenarnya aku kepikiran ini sih Kang kayak tentang siklus biogeokimia. Tenang teman-teman, aku jelasin dulu sedikit ya. Mungkin siklus biogeokimia ini tuh kayak perputaran unsur-unsur penting gitu ya di atmosfer kita ini gitu Kang. Nah kira-kira berarti dan setahu aku juga kalau misalnya mikroba ini tuh punya peran penting juga. Jadi kalau Bener misalnya nggak ada mikroba ini tuh ya siklus ini nggak akan berjalan dengan Betul. baik. Nah coba dong Kang, menurut Akang gimana nih tentang peran mikroba di siklus biogeokimia ini? Oke, jadi untuk siklus biogeokimia itu kayak mungkin tadi yang udah Ica bilang, dia tuh perputaran nutrisi dan juga senyawa-senyawa yang ada di bumi teman-teman kayak gitu. Jadi emang fungsinya tuh sebagai memastikan gitu, kalau unsur-unsur senyawa-senyawa dalam memastikan kehidupan organisme di muka bumi itu dapat berlangsung dengan lancar teman-teman. Mungkin agak kurang familiar ya kalau misalnya ngomongin siklus biogeokimia, cuman ada salah satu jenis dari siklus biogeokimia yang aku yakin teman-teman pasti tahu sih. Misalnya siklus air. Betul. Nah, dari hujan yang kembali ke laut dan kembali lagi ke awan, itu tuh merupakan salah satu dari jenis siklus biogeokimia teman-teman. Jadi dia emang benar-benar mastiin kalau misalnya siklus ini tuh nge-maintain gitu, nge-maintain dan ngejaga kehidupan di bumi untuk tetap seimbang dan berlangsung dengan lancar kayak gitu teman-teman. Nah, salah satu contoh mikroorganismenya tuh mungkin aku jelasin di siklus nitrogen. Nitrogen, Jadi siklus oke. nitrogen tuh salah satu dari bagian siklus biogeokimia juga dan kayak gitu teman-teman, nitrogen tuh punya fungsi tersendiri loh terhadap lingkungan kita kayak gitu. Terutama balik lagi ke yang tadi aku jelasin, ke tumbuhan juga kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman kayak tahu gak sih, kayak sempat dengar gitu kayak mungkin pupuk nitrogen dan segala macam. Iya, aku pernah dengar sih. Benar kan? Iya. Nah, itu tuh digunakan untuk pertumbuhan-tumbuhan kayak gitu. Dan dari siklus ini tuh dan secara alamiah gitu ya. Dan itu tuh dipengaruhi oleh peran mikroorganisme kayak gitu. Oh my God. Nah, ini sebenarnya sama aja kayak tadi yang aku jelasin di si plant growth promoting bacteria. Di salah satu fungsinya juga itu untuk membantu menangkap nitrogen bebas yang ada di udara dan dibantu untuk ditransfer langsung ke tumbuhan kayak gitu teman-teman. Oke, berarti sebenarnya siklus ini tuh karena terus langsung berlangsung gitu Betul. ya. Dan sebenarnya di belakangnya tuh ada peran mikroba yang super duper penting banget. Bener gitu ya. banget, bener Oke, mungkin kita tarik sekarang nih ke isu yang right now, saat ini. lagi gitu panas ya. Betul. Jadi mungkin sebenarnya kalau ya di Indonesia deh gitu, pastinya ya pencemaran air, tanah, udara itu udah banyak banget lah ya. Udah kayak isu common lah jatuhnya Iya, gitu ya, bener karena banget sih. saking banyaknya. Nah mungkin Akang pernah nggak sih kayak baca berita, artikel atau apapun itu yang menurut Akang ini beritanya bikin geleng-geleng kepala gitu, kayak gak habis pikir gitu. Oke. Nah, mungkin aku sebagai Gen Z dan aku yakin teman-teman Sevia juga Gen Z sih pasti ya. Pasti kalian everyday TikTok, IG itu udah kayak Betul, kayaknya media sosial tuh udah jadi makanan sehari-hari Iya, gak sih? bener Ya banget, kan? bener banget. Nah, informasi-informasi yang ada di media sosial tuh pasti setiap hari kita pantengin dong. Dan sayangnya informasi itu gak selalu yang bagus sih ya. iya bener banget. Nah, aku tuh kemarin sempat yang viral nih temen-temen yang lagi Apa tuh? panas-panasnya. Kasus tambang di Raja Ampat. Lagi-lagi ini pertambangan ilegal. Iya ilegal juga nih. Karena dia tuh menyalahi aturan lingkungan gitu. Jadi dia
punya dampak buruk gitu ke ekosistem yang ada di Raja Ampat ya teman-teman. Berarti lagi-lagi oknum tidak bertanggung jawab dan tidak berempati juga ya. Benar Dia banget nggak mikir ke depannya apakah akan berdampak buruk atau enggak gitu. Benar banget. Nah, jadi gimana tuh Kang tentang si kasus ini? Jadi kalau untuk kasus yang tambang batu bara di Raja Ampat ini tuh dia tuh punya pengaruh yang krusial gitu teman-teman terhadap lingkungan, karena seperti yang kita tahu biodiversitas atau lingkungan yang ada di Raja Ampat tuh sekaya itu. Kayak hampir 75% populasi koral di dunia itu tuh ada di Raja Ampat loh. Ih sayang banget gak sih Benar kalau banget. misalnya ini tercemar dan ya Allah ini kan maksudnya jadi icon gak sih Indonesia tuh Raja Ampat gitu. Iya, dan salah satu destinasi pariwisata populer juga kan ya. Iya, Sayang betul. banget teman-teman kalau misalnya rusak oleh tambang ini. Karena dari prosesi tambang itu dia punya pengaruh teman-teman ke lingkungan. Yang aku baca sih dia hampir merusak gitu ekosistem dan juga berbagai macam jenis satwa dan fauna yang ada di Raja Ampat itu teman-teman. Ya Allah, berarti dari si limbah tambang ilegal ini ya Kang, tambang Betul, batu bara betul. ini. Berarti pastinya itu tuh limbahnya tuh bakal mencemari nggak sih Kang ke Benar ke air gitu ya, ke tanah, udara Benar kayak gitu. banget. Nah kira-kira kalau dari mikroorganisme gitu, ini tuh ada nggak sih Kang perannya atau gimana sih caranya gitu biar si limbah-limbah ini tuh mungkin bisa terurai atau gimana gitu dengan adanya mikroorganisme ini? Kalau misalnya kita ngomongin pemanfaatan mikroorganisme untuk membantu menguraikan, kalau dari kasus ini berarti logam-logam berat akibat Yes. tambang ilegal kayak gitu. Betul. Nah, tentu aja ada teman-teman. Nah, di biologi kita sebut sebagai metode bioremediasi. Bioremediasi, Betul. oke. Ini agak familiar nih. Oke. Jadi kalau metode bioremediasi itu sesuai dengan namanya, dia membantu untuk meremediasi atau menguraikan teman-teman logam-logam berat yang ada di lingkungan lewat bantuan konsorsium mikroorganisme seperti bakteri, alga dan juga jamur kayak gitu. Oke, oh gitu Kang. Berarti tadi Akang mention bioremediasi Betul, ya? betul banget. Berarti bioremediasi ini tuh kan kayak untuk mengurai polutan, Ya, betul. limbah Benar. gitu ya. Nah kira-kira ini tuh berarti bisa jadi alternatif ya Kang untuk bisa mengurangi dampak lingkungan atau mungkin bisa lebih ramah lingkungan atau mungkin lebih baiknya secara konvensional atau bisa secara teknologi gitu? Oke, jadi mungkin bioremediasi itu aku jelasin dia lebih ke salah satu metode gitu. Salah satu metode oke. konvensional yang digunakan untuk membantu menguraikan limbah-limbah logam berat yang ada di lingkungan akibat tambang kayak gitu teman-teman. oke. Nah, mikroorganisme yang berperan itu dia punya berbagai macam jenis teknik dan metode sendiri teman-teman. Kayak seperti bioremediasi, bioabsorpsi dan juga bioakumulasi kayak gitu teman-teman. Oke, Nah. berarti banyak sebenarnya ya metode atau cara-caranya dengan Betul. menggunakan si mikroba ini Betul. gitu. Oke, mungkin lebih ke aplikasinya nih Kang. Nah, berarti kan tadi mikroba tuh bisa dipakai untuk menguraikan limbah dan juga Betul. polutan gitu ya. Nah, aku mau nanya nih Kang, bisa nggak sih metode ini tuh kita pakai secara langsung gitu di lapangan? Bukan hanya sekedar penelitian aja. Jadi mungkin bisa kita sebagai mahasiswa lakukan atau mungkin masyarakat yang nonton, saviors yang nonton dan masyarakat lainnya gitu ya, maksudnya bisa ngelakuin ini juga gitu. Tentunya bisa banget dong teman-teman, karena si bioremediasi itu dia punya berbagai macam keunggulan tersendiri teman-teman. Pertama, dia kalau misalnya dari penelitiannya, dia tuh harganya murah kayak gitu teman-teman. Jadi dia gak perlu bahan kimia tambahan, gak perlu senyawa-senyawa atau komponen-komponen lain. Dia cuma butuh mikroorganismenya aja kayak gitu teman-teman. Selain itu juga dia bersifat fleksibel teman-teman. Kalau misalnya kita ngomongin limbah tambang, pasti jenisnya banyak gak sih Cak? Banyak banget Kan sih, gak Kang. mungkin satu aja Iya, kan nggak ya. mungkin satu, Nah, mikroorganisme tuh dia punya berbagai macam jenis, dan apalagi di Indonesia dengan berbagai macam kekayaan alamnya, mikroorganisme tuh punya fungsi-fungsi yang masing-masing unik teman-teman. Nah, fungsi-fungsi unik ini tuh dia bisa ngebantu untuk menguraikan dan membantu untuk mengurangi limbah-limbah dari logam-logam berat akibat pemasangan tambang kayak gitu teman-teman. Oke. Berarti sebenarnya ini diaplikasikan bukan cuma buat tambang aja sih Kang. Iya, benar sih. Bisa mungkin bukan sekedar sih. Ya, mungkin pencemaran limbah yang lain juga selain yang tambang ilegal juga bisa dilakukan dengan cara-cara ini ya Kang. Kayak Betul. Tadi apa aja Kang? Bioremediasi, Bioremediasi, terus bioabsorpsi dan juga ya, bioakumulasi. Oke gitu. Nah berarti sebenarnya metodenya udah ada. Mungkin orangnya juga kita nih sebagai mahasiswa atau mungkin yang punya tekad buat membantu berkontribusi Betul. gitu ya untuk lingkungan ini ada. Tapi kita nggak bisa gerak sendiri nggak sih Kang? Bener banget sih, karena Kita nggak bisa jalan sendiri. Betul banget. Karena kalau misalnya kita ngomongnya teman-teman dari skala penelitian ke lapangan, itu tuh bakal jauh beda teman-teman. Karena penelitian tuh kan dia lebih kecil ya teman-teman ya, dan itu kan
lingkungannya tuh emang kita ciptakan sendiri gitu loh, terkendali semua tuh. Sedangkan kalau misalnya kita ngomongin lapangan, pasti bakal banyak hal yang gak terduga Betul. yang terjadi, dan juga dia tuh skalanya jauh lebih luas daripada penelitian teman-teman. Maka dari itu untuk memajukan dan juga mengaplikasikan secara langsung metode-metode dari penelitian seperti biomediasi ini ke lapangan, kita perlu bantuan dari pihak-pihak luar teman-teman, seperti pemerintah kayak gitu. Tuh, itu menurut aku penting sih paling. Benar banget sih. Karena kalau misalnya kebijakannya ada, pemerintahnya juga tegas, pasti yang di bawah-bawahnya juga akan takut dan pasti akan akan ngikutin aja gitu. Benar. Ya. Karena dengan adanya bantuan pemerintah dalam mendukung penelitian-penelitian dan juga aplikasi penelitian ke lapangan, itu tentu akan mengakselerasi gitu teman-teman dari dampak yang bisa kita peroleh kayak gitu. Betul, Jadi bisa lebih cepat, lebih efisien, dan juga lebih mungkin bisa menciptakan berbagai macam inovasi turunannya kayak gitu. Oke, benar Kayak banget. gitu. Mungkin selain pemerintah, masyarakat juga nggak sih, Kang? Benar sih, masyarakat juga punya peran penting. Iya, benar banget. Jadi selain peneliti, pemerintah, masyarakat juga harus punya mungkin kesadaran. Iya, benar. Kesadaran atas Aware ya, harus betul, aware gitu. Aware, kritis atas kesadaran keamanan lingkungan Betul kayak gitu. banget. Karena kalau misalnya kita sebagai peneliti dan udah dapat bantuan pemerintah juga untuk mengaplikasikannya ke lapangan, kalau misalnya masyarakatnya masih gak aware juga asalnya bakal Iya. sia-sia sih. Iya, betul banget. Jadi kayak nggak 100% gitu ya. Betul. Kita misalnya udah di 75%, tapi karena nggak ada dukungan dari masyarakat, ya stuck aja sampai Bener di situ banget, gitu iya. ya. Dan mungkin bahkan bisa aja selamanya stuck di sana. kayak gitu. Iya, jangan ya guys. Jangan Mungkin sampai. teman-teman Saviors yang nonton udah mulai hari ini, detik ini, kalian udah nonton video ini, semoga aware-nya lebih ditingkatkan Betul, lagi ya. lebih sadar dan lebih kritis ya. Betul. Tentang lingkungan lah. Betul, ya. keamanan lingkungan. Nah, mungkin berarti tadi dukungan pemerintah, dukungan masyarakat gitu ya. Kita juga sebagai mahasiswa ya Kang ya. Betul. Kita punya istilahnya privilege lah gitu ya. Bisa penelitian dan sebagainya, kita juga harus mengembangkan lah kayak gitu. Biar bisa berdedikasi juga ke lingkungan sekitar. Betul. Oke. Nah, kita juga bahas ini sih Kang, kayak berarti untuk inovasi dan keberlanjutan nih. Nah, kalau misalnya di bidang mikrobiologi ini kan pastinya di dunia gitu ya. Itu Betul. kan udah kayak makin lama tuh makin pesat gitu ya. Bener banget. Nah, menurut Akang gimana sih caranya biar mikroorganisme ini tuh bisa jadi kunci keberlanjutan ekosistem? Benar. Oke, kalau misalnya kita ngomongin mikroorganisme sebagai kunci keberlanjutan ekosistem, mungkin menurut aku tuh itu udah definisi tersendiri teman-teman dari mikroorganisme kayak gitu. Karena kita tuh gak mungkin loh memperoleh keberlanjutan ekosistem tanpa bantuan mikroorganisme. Iya, benar kayak gitu. banget. Karena kan tadi selain dari siklus biogeokimia, mikroorganisme tuh punya berbagai macam peran penting teman-teman dalam keberlangsungan ekosistem dan juga keberlangsungan umat manusia kayak gitu. Betul. Karena di berbagai kehidupan kita gitu, berbagai macam langkah yang kita ambil, seperti kayak makanan yang kita pilih waktu bisa kita diet gitu ya, Iya. misal ingin yang organik kayak gitu, Oke. itu pasti perlu bantuan organisme juga kayak gitu Betul, teman-teman. Nah selain itu juga mungkin dari setiap nafas yang kita ambil waktu olahraga itu perlu bantuan mikroorganisme Iya, juga iya. kayak gitu. Jadi sebenarnya walaupun dia ukurannya kecil, kadang orang-orang tuh jadi kayak nggak nyadar gitu loh. Benar banget. Padahal perannya tuh besar banget dan Sepenting penting itu. banget. Betul, ya. betul. Karena mungkin dia juga ini ya Kang, mikroba tuh sebagai pengurai gak sih? Betul, pengurai juga. Betul. Iya. Jadi dia tuh bisa ngebantu untuk ngedekomposisi berbagai macam materi organik teman-teman. Nah, kalau misalnya kita ngomongin masalah materi organik, Indonesia tuh salah satu negara yang menyumbang sampah organik atau sampah makanan tertinggi kayak gitu. Oh iya. Betul. Jadi cukup disayangkan teman-teman, berbagai macam jenis sampah tuh terkumpul gitu di Indonesia tuh. Nah, mikroorganisme tuh punya peran juga nih dalam mendukung permasalahan ini untuk diselesaikan kayak Oke. gitu. Jadi dia bisa misal mungkin kayak teman-teman udah cukup familiar ya kayaknya di media sosial tuh udah banyak tuh kayak berbagai macam konten, berbagai macam kegiatan-kegiatan yang mendukung proses dekomposisi. Iya, oke, Nah, oke. kayak kompos yang dari makanan sisa kayak gitu kan. Iya, Nah, iya. Yang bisa dibuat sendiri itu ya Kang? betul. Oke, Itu oke. tuh dilakukan dengan bantuan mikroorganisme teman-teman. Jadi dia tuh membantu untuk menguraikan materi-materi organik menjadi materi yang lebih sederhana dan dia tuh bisa lebih tercerna atau dimanfaatkan dengan mudah oleh tumbuhan dan juga berbagai macam ekosistem yang ada di bumi kayak gitu. Oke. Berarti sebenarnya balik lagi mikroba ini tuh benar-benar penting banget Benar di banget. kehidupan kita. Entah itu pastinya banyak apa ya istilahnya kan kalau misalnya di Indonesia tadi kata Akang sampah organik terbanyak. Benar banget, iya. Nah, kira-kira menurut Akang inovasi apa sih yang bisa diaplikasikan gitu akhir-akhir ini atau sekarang-sekarang ini gitu ya? Dan yang pastinya bisa dilakukan oleh kita gitu ya sebagai mahasiswa dan juga masyarakat gitu.
yang lagi ngetren kali gitu Iya, ya. betul. Kalau misalnya ngomongin masalah lagi ngetren sih, kayaknya dan berhubungan dengan mikroorganisme ya. Ini teman-teman, permasalahan untuk mereduksi sampah kayak gitu. Sampah karena Indonesia tuh kayak sampah tuh aku pernah nonton nih kayak di TikTok kalau nggak salah tuh Bantar Gebang gitu ya namanya. Itu tuh sampah tuh udah kayak gunung kan. Bener banget, udah iya. gunung dan aku tuh bingung kayak bentar ini tuh cara ngurainya cara istilahnya mengembalikan lagi kayak istilahnya mengurangi sampah itu tuh gimana gitu Iya. ya. Jadi menurut aku inovasi mikrobiologi khususnya gitu ya, untuk mengurangi sampah ini kayak penting banget. Penting gitu banget sih, Kang. karena kan tadi yang udah sempat aku singgung juga gitu ya, kalau ngomongin mikroorganisme tuh dia fleksibel teman-teman dan dia juga lebih murah kayak gitu. Jadi Oh iya. betul, karena untuk mengatasi permasalahan sampah ini dan apalagi banyak ya. Iya. Kita kan perlu biaya, perlu sumber daya yang banyak juga kayak Betul, gitu. betul. Dan mikroorganisme itu bisa berperan lebih gitu untuk mengatasi permasalahan ini. Mungkin aku mau ngebahas lebih lanjut lagi tentang tadi permasalahan sampah organik ya kayak Oke, gitu. yes. Karena gini teman-teman, selain masalah tadi yang masalah sampah organik yang kita bisa gunakan sebagai kompos, nggak cuma itu aja teman-teman, pemanfaatan mikroorganisme sebagai penguraian limbah organik kayak gitu. Karena gini, kayak misal di industri gitu teman-teman, di industri makanan itu kan ada berbagai macam sisa-sisa makanan dan juga itu tuh bisa mencemari lingkungan juga loh Iya, teman-teman iya, loh, karena kalau misalnya si sampah organik dari industri ini gak diolah dengan baik, Betul. itu dia bisa menghasilkan zat-zat kimia berbahaya gitu. Oh, Kayak gitu. misal metan teman-teman. Oh, metan tuh metana bukan? Apa Betul, bukan? iya. Oh iya benar ya. Itu tuh bisa mengancam keberlangsungan ekosistem yang ada di suatu lingkungan. Nah, tapi gak perlu khawatir teman-teman karena salah satu inovasi yang lagi ngetren beberapa dekade terakhir gitu ya, yaitu bioenergi. Bioenergi. Familiar nggak sih Iya, dengan istilah aku sering bioenergi? dengar sih kayak bioenergi. Nah, itu Betul. apa sih, Kang? Nah, jadi bioenergi itu sesuai dengan namanya, dia memanfaatkan hal-hal biologis gitu ya, sistem-sistem biologis untuk menghasilkan energi, teman-teman. Nah, mungkin ini yang lagi ngetren sekarang tuh pemanfaatan kalau misalnya apalagi di lingkungan yang berhubungan dengan pertanian dan peternakan. Oke, yes. Jadi dia tuh pemanfaatan sisa-sisa hasil panen dari agrikultur kayak gitu, dan juga kotoran-kotoran dari hasil peternakan. Hewannya, oke. Betul, itu tuh dimanfaatkan untuk pada proses fermentasi dengan memanfaatkan mikroorganisme untuk menghasilkan energi, teman-teman. Oh, berarti energinya tuh berupa apa, Kang? Kayak misal kayak gas alami, biogas kayak gitu. Oh, biogas. Ya. Berarti itu tuh termasuknya bioenergi ya? Betul. Oh, Jadi oke, biogas itu bisa loh teman-teman kita aplikasikan sebagai untuk masak, untuk untuk energi dari kendaraan juga. Oke, kayak kendaraan. Gitu. Oke, Bisa berarti. dimanfaatkan sih. Ya, aku juga pernah dengar sih, Kang, kalau biogas gitu ya. Dan kalau nggak salah biogas itu bisa dibuat sendiri gak sih, Kang? Betul. Dan sebenarnya udah sempat ada juga yang masyarakat tuh di daerah itu ya, istilahnya di kampung itu atau mungkin di daerah itulah Di ya. daerah yang cocok gitu ya. Itu tuh mereka udah ada yang berhasil masak atau apa tuh pakai dari biogas. Betul. Dari mikroorganisme loh, teman-teman. Iya. Itu jangan salah ya. Betul. Walaupun ukurannya sangat mini itu sebenarnya perannya juga besar loh. Iya. Akibat. Coba bayangin dari hal kecil aja bisa bikin gas LPG yang Iya. biasanya ibu kalian, orang tua kalian pakai untuk masak, Betul. teman-teman. Dan bahkan bisa juga digunakan untuk menghasilkan energi lain gitu. Untuk misal kayak bahan bakar untuk motor gitu misalnya tuh. Oke. Kayak Jadi lebih ramah lingkungan juga Betul, ya. lebih ramah lingkungan Kita dan balik lagi ke ekosistem ramah lingkungan. betul, dan balik lagi berhubungan dengan keberlanjutan. Iya, betul Kayak gitu. banget. Oke, berarti intinya kita sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat, kita sebisa mungkin berkontribusi lah. Betul, gitu kontribusi ya. sih. Dari hal-hal yang kecil aja Iya. yang aware sama lingkungan itu udah cukup kok kayak. Karena emang sekarang tuh banyak loh teman-teman kayak kalau ngomongin biogas ya, kayak jasa-jasa yang membantu untuk menghasilkan proses instalasi ini teman-teman kayak gitu. oke. Nah, selain dari bahan-bahan tadi mungkin kayak yang aku bilang dari kotoran ternak, kotoran pertanian, kayak bahkan sisa-sisa makanan juga bisa dimanfaatkan untuk hal itu kayak gitu. Oke. Jadi nggak ada yang nggak mungkin dengan Bener banget. mikroorganisme ini ya, teman-teman. Bener Oke, mungkin wah, dari tadi banyak banget nih Iya. insight yang udah kita dapat dari Kang Fadel. Mulai dari tadi, dari awal tuh, mulai dari pengertian mikroorganisme udah, terus siklus biogeokimia juga udah, terus juga pemanfaatan teknologi dan sebagainya, bahkan isu lingkungan yang bisa diselesaikan dengan mikroorganisme juga udah. Oke, mungkin sekarang kita masuk ke session 2 nih. Apa tuh? Session 2 ini kita ada Q&A. Jadi
waktu itu tuh di IG-nya Biosfer kita udah open question box gitu, dan di situ udah ada beberapa saviors yang nanya nih Kang, yang pastinya topiknya itu seputar topik yang kita bahas hari ini. Dan aku udah rangkum juga. Dan sebenarnya topik ini sebenarnya keren sih ini yang nanya, karena sebenarnya topik ini tuh udah mulai redup. Padahal dulunya gebiar banget. Iya, gebiar banget. Hot gitu ya? Hot banget gitu. Tapi kayaknya ketutup berita-berita lain, dan akhirnya orang-orang jadi kayak agak mention ini lagi gitu loh. Padahal sebenarnya kalau kita cari-cari kayaknya ini berdampaknya cukup besar sih. Jangkanya panjang gitu ya? Betul, jangka panjang. Yaitu adalah IKN. Wah, susah sih jujur kalau ngomongin IKN sih, karena agak sensitif gitu. Kok kan langsung nebak gitu sih IKN? Kayaknya soalnya agak ini sih kayak aku nggak bilang ya gitu. guys. Aku sih kebayang aja ya kayak bakal ngomong apa gitu kan, kayak kelihatan aja sih gitu. Oh gitu. Iya. Nggak ya, benar. Berarti emang benar sih Kang, IKN gitu ya. Karena mungkin teman-teman juga kayaknya udah ada mungkin yang baca beritanya, ada lagi-lagi kasus tambang ilegal Benar Kang. sih, iya. Kasus tambang ilegal batu bara yang ada di IKN gitu ya. Nah, pastinya ini berdampak banget gak sih Kang buat lingkungan? Betul banget. Tadi yang udah dibahas juga gitu ya. Nah, menurut Akang, perspektif Akang nih dari IKN ini kan mungkin ibu kota kita yang baru gitu ya. Pastinya banyak pembangunan yang istilahnya besar-besaran dan mungkin pastinya berdampak ke lingkungan. Dan walaupun sebenarnya yang kita tahu mungkin IKN itu istilahnya ngambil tema, atau bukan tema apa ya, istilahnya dia tuh kota hijau kayak kota hijau, betul. Smart city dan sebagainya lah kayak gitu. Nah tapi sebenarnya jadinya nggak sesuai sama tujuan gitu loh, dengan visinya adanya gitu ya. Iya, visinya kayak gitu, tapi malah bertolak belakang, malah ada tambang batubara ilegal. Dan pastinya ini kayak berdampak buruk banget ke lingkungan, dan pastinya ke masyarakat sekitar yang nggak tahu apa-apa. Iya, benar banget sih. Kayak gitu Kang. Nah, jadi menurut Akang gimana nih menurut Akang akan hal itu, dan juga peran dari mikroorganisme juga? Oke, jadi kalau bisa kita ngomongin tambang ilegal yang di IKN ya, karena dari definisinya aja teman-teman, tambang ilegal kayak gitu. Nah, dari mungkin kayak tadi juga ya, mirip-mirip dengan yang Raja Ampat kayak gitu. Tambang ilegal ini tuh untuk sumber daya mineralnya gitu teman-teman, itu gak akan dimanfaatin sama negara teman-teman. Jadi ya balik lagi ke orang-orang yang emang istilahnya egois. Dan betul. Ya, jadi keuntungannya tuh malah dimanfaatkan untuk sekelompok orang tertentu aja gitu teman-teman. Kita gak akan balik lagi ke masyarakat karena emang tambangnya juga tambang ilegal kayak gitu. Nah, selain permasalahan sumber daya mineral yang dibawa kabur atau dicuri gitu ya, istilahnya tuh oleh orang yang tidak bertanggung jawab, ini juga punya masalah krusial teman-teman ke ekosistem dan juga lingkungan kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin Kalimantan sebagai salah satu paru-paru dunia. Paru-paru dunia loh. Ya, kita coba bayangin mega biodiversitas yang ada di Kalimantan bakal serusak apa kalau misalnya berdampak dengan tambang ilegal ini kayak gitu. Bener banget. Nah, salah satu hal yang miris dan juga penting gitu teman-teman dari permasalahan itu sudah berlangsung dari 2016 hingga tahun 2024 untuk tambang ilegal ini teman-teman. Jadi hampir 1 dekade. Baru diungkit-ungkitnya sekarang nih. Iya, benar banget. Ya Allah. Kayak sayang aja gitu ya, kayak gak ketahuan gitu. Iya, udah berapa banyak kekayaan alam kita yang direnggut gitu ya. Bener-bener banget. Dan juga kalau misalnya kita ngomongin pertambangan ilegal itu, dia tuh kalau misalnya aku baca dari buku-buku, artikel dan jurnal, dia sudah merusak sekitar 32,38% area taman hutan raya Bukit Soeharto yang mengalami perubahan fungsi cukup drastis teman-teman. 32,38% untuk taman hutan raya itu besar loh teman-teman. Jangan salah. Itu besar banget ya sih kan. Dan juga itu beresiko untuk menyebabkan berbagai macam impact ataupun dampak ke lingkungan lainnya kayak teman-teman. Oh gitu. Parah banget sih emang. Kayak, dan pastinya si limbahnya juga dong ya. Iya, benar dari banget kita sih. balik lagi mungkin ke ekosistem ya, ke lingkungan. Pastinya dari tambang batubara ini tuh menghasilkan limbah yang pastinya sulit gak sih Kang untuk diurai, karena kalau gak salah tuh ini tuh erat kaitannya dengan logam berat. Iya, benar banget. Dan pastinya nggak bisa istilahnya apa ya, kita nggak bisa jauh-jauh dari mikroorganisme, karena ya mereka lah yang mengurai logam berat gitu ya. Nah, kalau kita berarti kan sebenarnya pencemaran itu bisa kemana-mana ya Kang. Benar. Kita mungkin bahas dari pencemaran air dulu. Pastinya itu limbah yang dihasilkan tuh kan akan mencemari air. Nah, itu gimana tuh Kang menurut Kang? Oke, jadi kalau misalnya kita ngomongin pencemaran lingkungan dari air yang disebabkan oleh tambang ilegal ini, tentunya itu benar-benar miris banget teman-teman. Karena setahu aku tuh
dampaknya tuh kena langsung ke badan air, salah satu badan air terbesar yang ada di Kalimantan teman-teman. Which is yang berarti si badan air itu udah menopang berbagai macam kehidupan loh teman-teman. Iya, betul termasuk banget. manusia juga, Iya, masyarakat lokal di Kalimantan. Betul. Itu sumber daya paling utama kita nggak sih? Bener banget. Air gitu. Kita emang manusia bisa hidup tanpa air kan? Nggak bisa kan? guys. Nah makanya permasalahan juga semakin diperparah dengan dampaknya juga tuh, dampak langsungnya teman-teman. Jadi kayak dari kontaminasi logam berat, kontaminasi berbagai macam senyawa-senyawa lainnya akibat tambang ini, dia tuh bisa mempengaruhi lingkungan teman-teman. Aku bakal jelasin suatu istilah di biologi, namanya tuh bioakumulasi teman-teman. Bioakumulasi. Betul. Berarti biologi ini banyak ya dan inline gak sih? Bener Tadi banget. kan ada bio Iya. apa lagi ya? Bioabsorpsi yang tadi juga masih nyambung nih. Iya, ini juga berarti sekarang Akumulasi, kayak Akumulasi. gitu. Jadi dampaknya ke ekosistem perairan tuh untuk yang bioakumulasi ini, logam-logam berat yang terdampak gitu ya, yang mengontaminasi air tuh, itu tentu akan masuk ke rantai makanan teman-teman. Jadi yang paling kecil dulu, yang paling kecil rantai makanan di air itu fitoplankton. fitoplankton. Jadi fitoplankton ini akan menyerap dan juga terkontaminasi oleh logam-logam berat yang diakibatkan oleh tambang, dan nanti fitoplankton ini akan dimakan oleh ikan-ikan kecil teman-teman. Nah dari ikan-ikan kecil ini nanti akan dimakan juga oleh ikan besar, dan pada akhirnya ikan-ikan besar ini akan berakhir oleh konsumsi manusia. Iya, kayak gitu. akhirnya kita lagi ya? Akhirnya kita lagi yang kena. Nah aku mau jelasin masalah dari bioakumulasi ini. Jadi teman-teman, tiap logam-logam berat yang terkontaminasi dari fitoplankton ke ikan kecil, ke ikan besar dan juga manusia, itu tuh semakin besar teman-teman tingkat konsentrasi dan seperti itu, atau kita istilah tuh biomagnifikasi kayak gitu. Oh, oke. Jadi emang setiap dari rantai makanannya terkecil ke yang terbesar sampai ke puncak di manusia, itu tuh semakin berbahaya gitu. Resikonya semakin meningkat teman-teman, karena semua kontaminasi tuh semakin terkumpul kayak gitu. Iya. Terakumulasi gitu ya? Terakumulasi, bener banget. Dan juga ini dampaknya gak main-main teman-teman ke manusia. Pasti sih. Coba bayangin, mungkin kita bisa ambil contoh tuh ke masyarakat lokal dulu gitu ya. Masyarakat sekitar lokal, masyarakat sekitar yang memanfaatkan ikan-ikan di sungai-sungai yang terdampak untuk hidup kayak gitu. Betul. Itu logam batu teman-teman harus tahu, logam batu bersifat karsinogenik dan juga mutagenik. Kalau misalnya kita ngomongin karsinogenik, pasti langsung kepikiran Kanker. bener banget. Nah, Ya Allah. coba bayangin teman-teman, dari kita makan ikan aja bisa kena kanker teman-teman, cuman gara-gara kontaminasi logam berat dari tambang kayak Betul gitu. banget. Nah itu untuk masyarakat lokal. Kita bahkan kan nggak tahu ya kalau misalnya ikan-ikan yang terdampak tuh mungkin bakal didistribusikan Iya, ke tempat-tempat betul. lain. Betul. Bisa aja kita kalau yang sekarang sih di Sumedang ya, di Jatinangor kena juga. Amin sebelah. Aduh, takut banget, Bener serem banget. banget ya Kang ya. Bahkan orang yang nggak melakukan apapun, yang nggak tahu Yang nggak tahu apa-apa, Bener. mereka nggak salah, mereka nggak tahu apa-apa, bahkan bisa kena. ya itu sih yang paling ironisnya gitu, Bener kayak banget. hal yang dilakuin sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang ilegal, Betul banget. tapi bisa berdampak ke masyarakat atau orang-orang yang nggak bersalah. Iya, ke masyarakat luas yang nggak tahu apa-apa. Iya, betul. Coba bayangin teman-teman kayak Bener gitu. banget. Oke, berarti dari airnya aja udah merembet kemana-mana nih, Bener Kak. banget sih, iya. Dan belum lagi polusi udaranya, pencemaran udaranya gimana nih Kang? Apalagi itu sih. Jadi kalau misalnya kita ngomongin pencemaran udara ya, pasti kalau misalnya kita ngelihat tambang itu pasti ada berbagai macam alat-alat besar dong ya untuk kegiatan tambang ya gitu. Nah, alat-alat besar itu masih memanfaatkan solar teman-teman sebagai bahan bakar utamanya. Dan proses pembakaran dengan solar itu yang aku baca ya teman-teman, itu terjadi secara tidak sempurna gitu kalau dari kendaraan. Dan proses ini nanti akan menghasilkan berbagai macam jenis-jenis senyawa berbahaya di udara teman-teman. Kayak misalnya gini, kayak kalau misalnya kita di jalanan macet ya, Ya. itu aja kan kalau misalnya kita kena asap knalpot, pasti udah batuk-batuk Iya, dong. Ya nggak sih? udah kalau aku istilahnya bengek. Iya, bahkan sesekan ya. Iya, karena Nah, aku punya asma. itu Dan aja bete banget sih itu. Benar, itu Iya. aja buat ya kendaraan kecil. Apalagi kalau kendaraan gede teman-teman. Betul. Nah itu pasti bakal ngerusaknya. Itu skalanya gede banget teman-teman. Bisa sampai bahkan lapisan-lapisan ozon di bumi juga kayak gitu. Oh my god. Itu membahayakan banget sih. Apalagi alat-alat berat ya Kang, yang Iya. tambang-tambang itu kan. Bener banget. Wah, oke, berarti dari dua-duanya nih, berarti baru dua nih. Iya. Air udah, udara udah, tanah. Tanah. Istilahnya karena tadi kan kalau misalnya limbah tambang itu kan mengandung logam berat ya. Betul. Kalau misalnya diserap sama tanah, pasti tanahnya tuh istilahnya jadi sakit gak sih? Betul, jadi sakit dan gak sehat kayak Iya, gitu. itu gimana Kang? Nah jadi kalau dampak dari limbah pertambangan ke tanah tuh,
itu tadi yang kayak udah Ica bilang juga, itu bakal menyebabkan tanah nggak sehat teman-teman. Maksud nggak sehat tuh gimana? Jadi kontaminan yang ada di tanah itu tuh bakal berpengaruh ke pertumbuhan tumbuhan yang ada di sana kayak gitu teman-teman. Oke. Aku kan tadi sempat udah ngejelasin ya tentang plant growth promoting bacteria kayak Ya, gitu. betul. Nah, jadi kalau misalnya kontaminan itu ada di tanah dengan tingkat yang tinggi kayak gitu, yang besar. itu tuh bakal berpengaruh teman-teman ke berbagai macam jenis mikroorganisme yang membantu pertumbuhan tanaman kayak gitu. Nah, bayangin kalau misalnya mikroorganisme ini nggak ada, pasti nanti pertumbuhan tanaman juga bakal terhambat Iya, kayak gitu. pasti. Itu satu. Dan yang kedua, si logam berat ini juga bakal berpengaruh langsung ke tanamannya. Ke tanamannya. Karena nanti bakal menyebabkan si tanaman itu tidak dapat tumbuh dengan optimal teman-teman. Betul. Terlambat tumbuh, layu, dan bahkan menyebabkan kematiannya juga. Mati. Kayak Dan gitu. sebenarnya tumbuhan juga kan yang kita konsumsi juga ya. Benar banget. Kalau misalnya tanahnya ternyata sampai mencemari gitu tempat pertanian, itu mungkin aja loh teman-teman. Jadi dari tanah yang kontaminan gitu ya, itu tuh misal terbawa hujan atau terbawa angin dan segala macamnya, itu memungkinkan banget untuk sampai ke tanah-tanah di pertanian kayak gitu. Dan itu tuh nanti tentunya bakal menyebabkan juga tadi yang aku sempat jelasin juga bioakumulasi kayak gitu. Bioakumulasi. Nah, tapi ini bioakumulasinya ke tanaman. Oh, oke. Nah, kayak gitu. Berkesinambungan gitu Berkesinambungan ya. lagi kayak gitu makanya. oke. Jadi bener-bener mengkhawatirkan banget jujur teman-teman ya untuk permasalahan tambang ilegal ini ke lingkungan kayak gitu. Jadi sebenarnya dan lingkungannya pun cakupannya banyak gitu ya. Benar. Gak cuma mencemari satu hal aja. Betul. Gak cuma air aja, gak cuma udara aja, tapi Betul. semuanya kayak Betul. gitu. Jadi apa sih positifnya tuh apa Iya. gitu. Jadi kayak stop lah orang-orang. Udah, please. udah, cukup. Ya cukup lah gitu mencemari lingkungan. Benar-benar Jadi, banget. Dan mungkin balik lagi deh Kang, kita ke mikrobanya dulu. Berarti kan dari pencemaran tadi mikroba apa aja yang bisa menanggulangi masalah tersebut gitu. Oke, jadi untuk mikrobanya sendiri itu sebenarnya ada berbagai macam jenis teman-teman. Ini balik lagi yang tadi aku bilang bioremediasi. Bioremediasi. Jadi mungkin aku bakal nyebutin beberapa contohnya ya. Pertama tuh ada Pseudomonas. Jadi dia tuh salah satu genus di bakteri yang punya kemampuan untuk menghasilkan biosurfaktan teman-teman. Biosurfaktan. Betul. Jadi biosurfaktan itu dapat membantu untuk melarutkan atau mendegradasi logam-logam berat yang ada di lingkungan kayak gitu teman-teman. Nah, selain Pseudomonas, ada juga Bacillus nih. Dia tuh punya kemampuan sama biosurfaktan juga teman-teman. Oke. Dia tuh spesifik ke reduksi logam-logam berat kayak gitu. Jadi mendegradasi juga teman-teman kayak gitu. Jadi kayak membantu menguraikan dan juga melarutkan logam-logam berat yang ada di lingkungan. Nah, selain Pseudomonas dan juga Bacillus, ada juga beberapa jenis bakteri yang lain seperti misalnya Desulfovibrio. Aku sambil baca teman-temannya biar gak salah. Karena susah juga sih namanya. Iya, Betul. takut salah juga. Nah, dia tuh punya kemampuan untuk mengendapkan logam-logam berat kayak gitu teman-teman. Jadi biar dia nggak terdistribusi atau mencepat kemana-mana kayak gitu. Jadi diendapkan di satu tempat aja kayak. Jadi perannya tuh tiap bakteri tuh beda-beda gitu. Betul, ya. beda-beda Ada yang dan- mungkin ada yang dikonsumsi sama dia. Iya. Ada juga yang cuma mengendapkan. Betul, gitu ya. betul. Jadi banyak loh kayak istilahnya inovasi-inovasi dari mikroba ini gitu Benar, ya. benar Tinggal kitanya aja mengembangkan gitu ya. Betul, betul Oke. banget. Karena sebenarnya tuh alam tuh udah menyediakan. Iya, tinggal kitanya aja. Tinggal kitanya memanfaatkan. Manusia kan dikasih akal, dikasih betul. akal untuk menciptakan inovasi-inovasi yang bertujuan dengan keberlangsungan ekosistem kayak gitu teman-teman. Setuju. Betul banget. Oke. Kayak gitu. Berarti kita simpulkan nih dari Q&A ini, Savers yang nanya terjawab banget. Terjawab dong. banget sih. Ini udah dari A sampai Z Betul. gitu. Kayak balik lagi ke A ke Z gitu ya. Udah dibahas banget nih mengenai isu yang awalnya tadi IKN itu. Betul banget. IKN itu yang tambang batubara ilegal yang pastinya itu berdampak sangat buruk gitu ya ke lingkungan dan juga ke masyarakat sekitar. Bener banget. Apalagi kan masyarakat sekitar Kalimantan tuh mungkin mereka kasihan gak sih kan kayak kaget Iya, aja gitu pastilah. loh. Kayak biasanya hidup enak gitu ya, maksudnya asri. Betul asli dan dekat dengan alam ya. Iya, tapi tiba-tiba kok jadi tiba-tiba Iya, banyak bencana makanya. alam dan sebenarnya aku juga sempat lihat gitu sih kayak Kalimantan tuh banjir gitu. Oh iya. Banjir. Aneh kan? Iya, Kalimantan sebagai paru-paru dunia berarti kan banjir. banyak pohon dong. Iya. Kok bisa banjir sih? Nah, gitu kan? itu dia itu dia. teman-teman. Jadi ya sebisa mungkin dengan adanya kasus ini gitu ya, stop lah sampai di sini gitu ya. Cukup. Cukup. Udah. Kita hidup masih banyak keturunan gitu ya. Betul. Kita menjagalah gitu ya teman-teman.
mungkin kalau dari Akang terkait isu ini ada yang mau disampaikan lagi nggak Kang tentang pertanyaan Saviors yang tentang tambang batubara ilegal di IKN ini? Mungkin lebih ke closing statement berarti ya. Sebelum closing statement sih Kang, kayak lebih ke specifically IKN-nya. Oh, IKN-nya gitu. Oke. Jadi untuk permasalahan itu jujur sebenarnya tuh gini teman-teman, kalau ngomongin IKN itu sebenarnya sah-sah aja. Kayak boleh kalau misalnya mau pindah negara. Itu loh saya. Aduh, sorry. Kayaknya aku itu mengatakan dari dalam hati. Maaf. Gak Kayak sengaja. refleks gitu ya. Aku juga kayak Akang itu tukang bakso bukan sih? Salah. Aduh. Takut. Aduh, dibukam. Balik lagi kita nih. Tip. Udah. Balik lagi ke topik deh ya. Balik lagi ke topik. Agak takut ya. Ini muka aku langsung merah nih. Muka Akang juga sih. Aduh, agak panik teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Oke, balik lagi ke yang tadi. Jadi kalau misalnya ngomongin IKN ingin pindah ibu kota, itu tentu aja boleh dengan ya mempertimbangkan katanya Jakarta juga bakal tenggelam gitu kan ya. Iya kan? Ada isi itu juga Makanya. Jadi sebenarnya itu salah-salah aja teman-teman. Tapi gini nih, kita tuh kalau misalnya melakukan suatu hal tuh harus dipikirkan juga gitu apa dampak dan juga pencegahannya gitu teman-teman. Betul. Jadi jangan sampai hal yang kita lakukan dan direncanakan tuh gak memikirkan dampak-dampaknya kayak gitu teman-teman. Itu benar-benar gak baik banget, apalagi kalau misalnya kita ngomongin IKN yang gede banget kan ya IKN itu tuh. ibu kota loh. Ibu kota loh teman-teman. Bukannya kayak kita pindah rumah, beda. Ini ibu kota gitu kan. Itu hal yang gede banget, itu harus benar-benar dipikirkan secara matang dan juga rinci gitu teman-teman. Dan mungkin kalau pesan dari aku sih lebih ini teman-teman, kayak apa ya, mendorong dan juga berkolaborasi dengan para akademisi. Betul. Karena gini teman-teman. NGO juga bisa nggak sih? Betul, NGO juga bisa. Betul. Tapi kalau menurut aku sih tetap utama di akademisi. Iya. Kenapa? Karena akademisi itu punya ilmunya teman-teman. Iya, betul. Karena sayang banget nih kalau misalnya para akademisi yang udah terkenal di Indonesia gitu kan, dan mungkin sampai mancanegara gitu, tapi gak diajak kolaborasi oleh pemerintah dalam segala rencananya kayak gitu teman-teman. Itu sayang banget sih. Iya. Kayak ilmu nih di Indonesia ada orang yang punya ilmu yang banyak yang insightful banget, tapi kita nggak ajak kolaborasi, nggak kita ajak obrol dan sebagainya, itu kayak sayang aja ilmunya. Iya, sayang banget sih. Padahal mungkin bisa bikin maju negara kita nggak sih? Iya, bener banget. Itu bukan bisa lagi sih, itu sangat mungkin sih itu. Iya, bener banget. Betul. Karena dengan berbagai macam ilmu juga mungkin pengalaman gitu kan ya. Itu tentunya bakal mendorong juga gitu kemajuan dan juga pematangan rencana dari eksekusi yang dilakukan oleh pemerintah gitu teman-teman. Oke, berarti sebenarnya boleh-boleh aja. Karena sebenarnya dari mungkin apa ya istilahnya visi misi kali ya. Kan Green City, terus Sustainable Smart City gitu ya, yang segala canggih dan mungkin istilahnya polusi yang dikeluarkan di ibu kota itu sedikit lah, tapi kok ada tambang ilegal? Tapi kan yang salahnya apa? Kebijakannya. Jadi jadi sebagus apa visinya, misinya, tapi kalau misalnya dari kebijakannya aja nggak tegas, nggak istilahnya ya teledor lah gitu. Jadinya kan sama aja, merusak lingkungan, ekosistem yang kita bahas hari ini gitu. Betul banget. Oke, berarti itu pendapat dari Akang ya. Oke, makasih Kang. Dan mungkin kita udah sedih, ini udah di akhir. Di penghujung ya? Di penghujung. Gak kerasa banget sih jujur sih. Betul. Jadi dari awal nih kita udah bahas tentang mikroba secara generalnya, masalah-masalahnya, terus juga solusinya dengan mikroba itu seperti apa gitu ya. Kita udah jawab Q&A dari Saviors yang nonton juga. Boleh dong Kang kasih closing statement nih dari Akang, kira-kira Akang tuh mau menyampaikan apa sih mumpung ada di podcast kita nih Bincang Alam nih, Akang mau menyampaikan apa gitu. Oke, buat teman-teman Savers kalian nih sekarang nih, mungkin pesan dari aku gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita ngomongin menyelamatkan ekosistem, itu kayak hal yang gede banget ya sih. Berat kayak, ya. Iya, berat banget gitu kan. Ya, sebenarnya mungkin iya sih. Kalau dari bisa-bisa juga gitu kan. Karena kan mungkin kita mikirnya kayak apa ya? Mikirnya tuh nanam hutan lah bukan nanam pohon. Iya, nanam hutan gitu kan. Hutannya ditanam bukan dari pohon dulu. Bukan dari pohonnya langsung tanam hutan gitu kan. Terus nanam apa sih berbagai macam hal besar-besar lainnya seperti kayak membersihkan laut gitu kan segala macamnya. Tapi enggak teman-teman, kita tuh bisa banget mulai dari hal yang kecil. Kayak mikroorganisme. Betul. Dari yang kecil berdampak besar buat lingkungan kayak gitu. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan teman-teman buat membantu gitu mengatasi permasalahan lingkungan yang ada di Indonesia kayak gitu. Pertama banget teman-teman harus meningkatkan awareness dan juga kritis gitu ya terhadap berbagai macam isu yang ada di Indonesia kayak gitu. Pedulian lah ya. Peduli. Karena kita tuh gak peduli teman-teman. Karena
gini, kalau misalnya kita gak peduli, nanti siapa tahu malah terlambat. Iya benar banget. Semuanya Sebelum udah- terlambat kita Betul. ayolah gitu teman. Sebelum terlambat kita harus sadar dan kita harus peduli untuk mengatasi permasalahan itu teman-teman. Dan kita tuh ya cukup meningkatkan awareness, mengajak teman-teman yang lain, savior yang lain untuk peduli, itu tuh udah lebih dari cukup teman-teman. Itu tuh kayak hal paling kecil yang bisa kita lakuin untuk menyelamatkan ekosistem kayak gitu. Kalau bukan kita siapa lagi gitu. Bener, kalau bukan kita siapa lagi? Betul. Nah, salah satu contohnya tuh mungkin bisa juga kita kayak follow sosial media yang membahas tentang isu-isu lingkungan. Kita bisa lebih peka dengan berbagai macam isu-isu berita-berita gitu ya yang ada di Indonesia. Dan juga mungkin kita bisa berkontribusi langsung teman-teman ke berbagai macam lembaga yang punya tujuan selaras gitu ya dengan terkait konservasi lingkungan kayak gitu. Konservasi ya. Sebenarnya aku keingetan nih, kebetulan banget Biosphere tuh lagi ngebuka open donation nih buat anggrek hitam. Nih, tuh open donation. Save anggrek hitam nih teman-teman. Jadi ini juga merupakan salah satu upaya kita ya Iya, kan bener untuk banget sih. melestarikan lingkungan gitu ya. Bener. Apalagi anggrek hitam nih udah terancam punah nih Iya. teman-teman. Jadi buat savers yang nonton, kalau semisal kalian mau ikut berkontribusi gitu ya, bisa banget untuk cek IG-nya Biosphere. Dan juga langsung aja donasi, atau mungkin kalau teman-teman mager buka nih sekarang aja Langsung di QR-nya aja nih. langsung di scan ya, gampang Oh. banget sih sekarang ya, tinggal scan aja. Oke, makasih banyak ya Kang. Ini udah benar-benar di ujungnya, udah ujung banget. Ujung banget nih. Ujung banget. Kita seneng banget lah bisa ngobrol-ngobrol sama Kang Fadel, dan juga pastinya udah sama Saviors juga gitu ya. Semoga dengan adanya podcast ini tuh bisa membuka wawasan kita gitu ya, tentang lebih spesifiknya ke mikrobiologi sih. Betul sih ya. Mungkin mikrobiologi itu kan maksudnya mikroba gitu ya, karena ukurannya kecil, jadi kadang orang-orang tuh kayak suka gak ngeh aja gitu. Sebenarnya perannya untuk ekosistem itu juga penting dan Penting banget. besar banget kayak Benar gitu. banget. Jadi semoga ini bisa membuka wawasan kita, dan pastinya stay tune ya di episode selanjutnya di Bincang Alam episode 3. Oke, mungkin segitu aja dari aku, segitu aja dari Kang Fadel. Oke. Dadah Savior. Bye-bye. Terima kasih. Bye bye.